Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila al-mu'allif hadzal kitab wa syarihihi nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi ma fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullukum makhluqun ay mawjudun bi ijadillahi iyyahum ka ghairihim. Abidullah fala yaquluna syai'an hatta yaqulahu. Kama huwa sya'nul abidil mu'adzabin. Malaikat itu adalah makhluk Allah. Makhluk yang diadakan dan diciptakan oleh Allah. Sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain. Ini tentang beriman kepada malaikat. Iman yang kedua. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu malaikat ya. Makhluk Allah, makhluk yang diciptakan dan diadakan oleh Allah, hamba Allah. Fala yaquluna syai'an hatta yaqulahu. Para malaikat itu tidak akan berkata apa-apa kecuali memang disuruh. Hatta yaqulahu, sampai Allah sendiri yang mengatakan. Maksudnya bahwa apa yang mereka tidak akan mengatakan kecuali Allah memang disuruh untuk mengatakan. La yusafuna bi dzukuratin wala bi unusatin. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Faman ittaqada unusatal malaikati au khunusatahum fahuwa kafir bil ittifaq. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa malaikat itu perempuan atau malah berkelamin ganda, khunusah. Apa khunusah itu? Ya, khunusah berjenis kelamin ganda, meyakini malaikat itu perempuan atau berjenis kelamin ganda, bahwa kafirun bil ittifaq. Maka dianggap keluar dari Islam, dianggap kafir. Kalau berkeyakinan seperti itu. Kalau berkeyakinan laki-laki, wa man i'taqada dzukuratahum fa huwa fasikun. Yang berkeyakinan bahwa malaikat itu berjenis kelamin laki-laki, fa huwa fasik, dianggap fasik, melakukan dosa, dianggap berdosa tapi tidak sampai ke kufur. Walaysa lahum syahwatun wala nafsun. Mereka tidak memiliki syahwat, tidak memiliki nafsu. Memiliki syahwat, memiliki nafsu, tidak memiliki keinginan apa-apa kecuali sesuatu tersebut memang diperintah oleh Allah. Tidak memiliki keinginan apa-apa, hanya melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah. Karena tidak memiliki nafsu. Kalau manusia kan memiliki nafsu. Disuruh sholat, tapi ada juga keinginan yang lain selain menjalankan perintah Allah. Ketika disuruh bangun untuk sholat, ada keinginan nafsu untuk melanjutkan tidur. Itu kan pasti ada keinginan yang lain. Ketika disuruh zakat, ada keinginan untuk tidak zakat. Ketika disuruh berpuasa, ada keinginan untuk minum. Ingin sekali, tapi kadang ditahan, kadang enggak. Kalau ditahan namanya itu melawan nafsu. Kalau malaikat memang enggak ingin seperti itu. Enggak ada keinginan. Jadi misalnya, ini contoh, hanya sekedar contoh, kalau ada malaikat disuruh puasa, ya memang enggak kepengen apa-apa. Enggak pengen minum, enggak pengen makan. Kalau manusia fasting. Karena manusia itu tugasnya selama hidup itu memerangi nafsu. Itu adalah jihadul akbar yang dimaksud oleh Nabi, jihadul akbar. Perang terbesar.
Perang terbesar itu adalah perang melawan keinginan nafsu. Karena nafsu itu rata-rata keinginannya tidak benar kecuali diarahkan oleh akal. Nafsu ingin begini, nanti oleh akal diarahkan dan disetir pada jalan yang benar. Ketika pulang dari perang Badar, perang terbesar di masa itu, perang Badar itu. Ada salah satu sahabat mengatakan, ya Nabi roja'na minal jihadil akbar. Intinya begini, para sahabat itu mengatakan kayaknya tidak ada perang lagi sebesar ini. Nabi kita baru pulang dari perang besar, kayaknya kita tidak akan menemukan perang sebesar ini lagi. Tapi Nabi mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Nah, sekarang ini kita lagi pulang kembali dari perang kecil menuju perang besar. Dan sahabat sebelumnya mengatakan kayaknya tidak ada perang besar lagi selain ini. Perang ini kayaknya akan menjadi perang terbesar. Malah saat Nabi mengatakan, loh sekarang ini kita lagi pulang dari perang kecil menuju perang besar. Apa perang besar itu? Adalah jihadul hawa. Memerangi hawa nafsu. Karena nafsu selalu harus diperangi. Ketika subuh kita lagi payah, ngantuk, dengar suara azan, pasti nafsu pengen melanjutkan tidur. Akal loh, ini kewajiban ini. Lah ada terjadi perang antara akal dan nafsu manusia. Seperti itu manusia. Kalau malaikat ada keinginan apa-apa. Hanya memiliki akal tanpa nafsu. Kalau manusia memiliki akal juga memiliki nafsu. Kalau binatang hanya memiliki nafsu, tidak memiliki akal. Binatang itu pokoknya pengen keinginannya besar, tidak pernah mempertimbangkan ini halal apa haram. Kan binatang kan seperti itu yang namanya binatang. Nafsunya atau pengen dipenuhi, pengen makan. Kalau lihat sapi betina pengen berhubungan itu istrinya siapa, tidak peduli. Memang tidak pernah mikir, memang tidak punya akal. Ada makhluk yang hanya memiliki akal tanpa nafsu, yaitu malaikat. Ada makhluk yang hanya memiliki nafsu saja tanpa akal, yaitu binatang. Ada yang memiliki nafsu, memiliki akal, yaitu manusia. Manusia itu kalau nafsunya menang, maka mirip-mirip binatang. Kalau akalnya menang, mirip malaikat. Kalau Nabi malah lebih mulia daripada malaikat, karena Nabi itu akalnya selalu menang. Menangnya Nabi melawan nafsu, menangnya Nabi kan melalui perjuangan. Manusia itu baiknya melalui perjuangan. Kalau malaikat kan tidak ada perjuangan. Mereka baik ya karena memang tidak punya nafsu, tidak ada energi negatif. Dalam dirinya itu tidak ada energi yang mendorong dia untuk berbuat yang negatif, tidak ada. Malaikat baik ya memang tidak ada energi untuk yang mendorong agar melakukan keburukan, itu tidak ada. Ya baik, pasti baik. Manusia baiknya itu melalui perjuangan. Untuk baik harus berjuang. Tidak berjuang akan buruk manusia itu. Untuk dia sholat pasti melalui perjuangan. Puasa melalui perjuangan. Sorongi maksudnya. Dia harus menjalani beberapa perjuangan untuk jadi baik. Makanya kayak Nabi itu wa fadlul malaika yang ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlu. Jadi keutamaan Nabi itu lebih unggul daripada malaikat, lebih mulia para nabi daripada malaikat. Karena itu tadi ada untuk jadi baik itu melalui perjuangan. Malaikat baiknya tidak melalui perjuangan. Makanya sebagian
Ulama mengatakan, kenapa kok lebih mulia manusia? Kalau kita angen-angen semua makhluk itu diciptakan ternyata untuk manusia, makhluk yang lain itu. Allah Ta'ala menciptakan air untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menciptakan sapi juga untuk kebutuhan manusia. Menciptakan kambing, menciptakan ayam, menciptakan rumput, menciptakan kangkung, menciptakan sawi, semua itu ya, untuk manusia. Bahkan menciptakan malaikat juga untuk manusia. Malaikat Raqib, malaikat Atid itu kok diciptakan ya untuk nginceng untuk memata-matai manusia itu. Menciptakan malaikat Malik untuk manusia semua. Ada makhluk itu tanpa nafsu, tanpa akal. Makhluk apa itu? Benda mati. Benda mati tidak apa namanya, nafsu tidak punya, akal tidak punya. Gunung, batu, air kan juga makhluk, tapi tidak, tanpa nafsu, tanpa akal. Wala abun, laisa lahum syahwatun wala nafsun wala abun wala ummun. Tanpa bapak, tanpa ibu. Karena fa innahum ajsamun nuraniyatun. Karena malaikat itu tercipta dari jisim-jisim nurani, dari cahaya. Bukan berupa fisik kayak manusia. Ai makhlukatun min nurin. Tapi di sini galiban, ya galiban. Jadi malaikat tercipta dari nur, dari cahaya, tapi ada yang tercipta dari kotiroti, apa tetesan air. Ada yang mengatakan tetesan wudhu akan jadi malaikat. Ada yang malaikat itu yang tercipta dari nurani, ya, min nurin galiban. Wa yakunu ba'duhum makhluqan minal qatirati allati taqturu min Jibril. Tetesan dari malaikat Jibril ba'da tisalihi min nahrin tahtal arsy. Jadi malaikat Jibril itu mandi juga ya, kalau lihat di sini. Malaikat Jibril mandi di sungai bawah ars. Di bawah ars itu ada sungai, malaikat Jibril mandi di situ. Kemudian tetesan dari malaikat Jibril mandi itu menjelma jadi malaikat. Ada yang tercipta dari situ, ada yang tercipta dari cahaya tadi. Wahum qadirun ala tasakkuli bi askalin mukhtalifatin. Malaikat itu juga memiliki kemampuan beralih rupa dengan beberapa rupa yang berbeda. Bisa menjelma jadi apa, itu malaikat. Bisa menjelma menjadi manusia. Salah satu bukti dulu ketika malaikat Jibril datang ke Nabi, itu kan menjelma menjadi manusia, menjadi laki-laki yang putih. Pakaiannya putih, rambutnya hitam, datang ke Nabi ketika nanya tentang masalah iman, Islam, ihsan, tanda-tanda kiamat, dan sebagainya. Sayyidina Umar mengatakan kan rajulun. Rajulun itu, iya, jadi padahal ketika ditanya sama Nabi, Umar kamu tahu enggak siapa laki-laki yang kemarin? Enggak tahu Nabi. Laki-laki itu adalah Jibril. Sayyidina Umar meriwayatkan hadis dengan kata-kata rajulun. Rajulun syadidu sawadis sya'ri. Syadidu bayadis saubi. Jadi bisa menjelma jadi apa saja. Bi askalin mukhtalifatin. Wala yashrabuna wala yakulun, mereka tidak makan, tidak minum. Wala yanamuna, tidak tidur. Kalau malaikat sampai tidur, ada beberapa perbuatan manusia yang tidak tercatat. Ini kok tidak tercatat, oh keturun kalau bahaya juga. Itu yang perlu kita yakini dari sifat-sifat malaikat. Namanya beriman terhadap malaikat. Maksudnya beriman itu ya seperti ini, meyakini seperti ini.
Wa dalilu kaunihim la yanamuna qauluhu ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat itu yusabbihuna al-laila wan nahar wa la yafturun, ora kendu. Kendu. Fanaumu futurun, sedangkan tidur itu adalah kendur. Kan kendu itu kendur ya, loyo kayaknya semacam sifat ketidakberdayaan. Jadi dalil bahwa para malaikat itu tidak tidur, dalilnya adalah firman Allah ini sabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, ora kendu, tidak loyo, tidak mengalami ketidakberdayaan. La yafturun. Kalau malaikat dibilang tidur berarti malaikat sempat mengalami ketidakberdayaan. Padahal dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah ini disebutkan la yafturun. Fal naumu futurun ya'taril insan wa la yafkudu ma'ahu aqluhu wa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah durhaka, tidak pernah membantah terhadap Allah. Apa yang diperintahkan ya pasti dikerjakan, apa yang dilarang pasti dijauhi. Tidak pernah bermaksiat karena memang tidak ada keinginan dalam dirinya itu untuk melakukan maksiat, tidak memiliki keinginan apa-apa. Jadi kayak apa ya? Ya tidak punya keinginan apa-apa, terus sujud tok ini tidak ada capeknya juga. Dan manusia sujud terlalu lama capek, pengen bangun tentunya. Duduk terlalu lama keringkingan, pengen selonjor. Ada keinginan seperti itu. Malaikat tidak ada keinginan apa-apa. Memang diciptakan sebagai makhluk yang tidak memiliki keinginan apa-apa, kecuali hanya menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ay minat ta'ati wa tadbir. Wa qala ta'ala bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Ay balil malaikatu ibadum min ibadihi ta'ala mukramuna bil ismah. Malaikat itu terjaga, maksum ya. Malaikat itu maksum. Maksum itu memang oleh Allah dijaga, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Bil ismati minaz zalal. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang dijaga dari kemaksiatan. Tidak ada malaikat bermaksiat. Sama dengan para nabi. Para nabi itu kan memiliki sifat maksum. Nah, memang sudah dijamin oleh Allah tidak akan berbuat maksiat. Ismatuhum kasairil malaikat. Sebagaimana halnya para malaikat. Nah, manusia tidak ada manusia maksum selain nabi. Hanya nabi tok, para wali saja tidak maksum. Para sahabat nabi tidak ada yang maksum. Hanya nabi tok. Manusia itu yang maksum hanya para nabi. Apa maksum itu? Terjaga, terpelihara dari perbuatan maksiat. Kalau manusia selain Nabi rawan semua, tidak ada yang rawan, tidak ada yang terjamin. Pasti ada potensi untuk berbuat maksiat. Makanya mendoakan orang wali, setinggi apapun walinya tetap dianjurkan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Dan Nabi kan tidak boleh dimintai ampun. Ya Allah misalnya, ampunilah dosa-dosa Nabi. Nabi tidak punya dosa. Kalau wali, setinggi apapun pangkat wali tetap kita dianjurkan mendoakan karena tetap ada potensi untuk berbuat dosa. Tidak ada yang maksum, hanya Nabi tok manusia. Hanya para Nabi saja. La yasbikuna iznahu. La yasbikuna iznahu ta'ala. Karena tidak pernah berbuat maksiat, maka tidak akan melampaui izin yang telah diberikan oleh Allah untuk berbuat apa. Wa hum bi amrihi ta'ala idza amarahum ya'malun li'annahu fi ghayatil muraqabati lahu ta'ala. Fa jama'u fi ta'ati bainal qawli wal fi'li wa dzalika ghayatut ta'ah. Itu para malaikat. Makanya Rasul itu
para rasul, para nabi itu memang oleh Allah diambilkan dari sesama manusia. Biar apa? Karena biar kita lebih mudah, lebih terjangkau untuk meniru. Kenapa para rasul kalau tidak ada yang terdiri dari para malaikat? Lu bahaya. Bahayanya gimana? Para malaikat tidak pernah makan, padahal kita disuruh meneladani rasul. Tidak pernah makan, tak pernah nikah, yang tidak pernah keinginan apa-apa. Nah, rasul kan manusia, terdiri dari sejenis kita, sama-sama manusia. Disuruh teladani. Jadi apa yang dilakukan rasul pasti bisa dilakukan oleh kita. Orang sama-sama manusia. Tapi ya manusia pilihan ya tentu ya. Cuman dalam hal ini kita disuruh meneladani yang sesama manusia, kan tentunya lebih mudah daripada meneladani malaikat. Bukan manusia, disuruh tiru tentunya lebih. Wa mahabbatuhum bil qalbi syartu sihhatil iman, mencintai malaikat, hormat pada malaikat, mengagungkan malaikat, itu adalah syarat sah keimanan. Wa bughdhuhum kufrun, membenci para malaikat, menghina, merendahkan, itu kufrun. Liqaulihi ta'ala kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil kutub. Ini iman yang ketiga. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Iman yang ketiga itu iman terhadap kitab-kitab Allah. Maksudnya beriman pada kitab Allah, kita bisa dianggap beriman pada kitab-kitab Allah itu kalau bagaimana? Sudah iman apa enggak sih kita ini terhadap kitab-kitab Allah? Maka yang dimaksud beriman pada kitab-kitab Allah itu adalah fal jawabu antakula innallaha anzalal kutuba ala anbiyaihi. Kita berkeyakinan, yakin bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab terhadap para nabi. Harus beriman, percaya bahwa Allah menurunkan kitab pada para nabi. Wahiyah, ada berapa kitab? Wahiyah ail kutubu munazzalatun ala rusul fil alwah au ala lisani malakin ghairu makhluqatin. Ay innal kutubal munazzalata min ta'lifihi ta'ala la min ta'lifil khalqi. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, itu semua susunannya itu dari Allah. Jadi redaksinya juga dari Allah. Al-Quran misalnya, redaksinya itu juga dari Allah. Jadi makanya kan sempat kontroversi ya kemarin pernyataannya kayak pernyataan Panji Gumilang itu yang mengatakan itu perkataan Rasul. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Karena dianggap Rasulullah yang berkata. Sekalipun itu mengatakan wahyu tapi tetap salah. Karena Al-Quran itu redaksinya itu, susunannya itu dari Allah. Kalau hadis itu maknanya dari Allah, redaksi bahasanya dari Nabi. Ya memang Allah yang menyuruh menyuruh sampaikan ke umatnya dengan cara bahasa seperti apa, terserah Nabi. Itu hadis ya, dari Nabi. Bahasanya itu redaksi susunannya, kata-katanya seperti apa. Tapi kalau Al-Quran itu memang seperti itu sudah susunan. Setelah dikatakan itu perkataan Rasulullah, seolah-olah itu adalah redaksinya karangan Rasulullah. Kalau dikejar lah itu kan Rasulullah yang menyampaikan ya, tapi Rasulullah juga tidak pernah mengatakan itu dari saya, pasti itu dikatakan bahwa itu adalah Al-Quran. Itu beberapa di antara perbedaan antara hadis dan Al-Quran ya. Masalah redaksi itu
Kalau Al-Quran redaksinya sudah dari Allah seperti itu. Kalau hadis itu maknanya dari Allah, redaksinya yang terserah Nabi bagaimana. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu kadang Nabi kan juga sering mengatakan kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, padahal tidak ada di dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Firman Allah yang tidak melalui malaikat Jibril, maka firman itu tidak masuk ke dalam mushaf Al-Quran. Ada firman Allah tidak melalui malaikat Jibril langsung ke Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak termasuk Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Itu kalau tidak punya wudhu menyentuh hadis qudsi tidak apa-apa, tapi kalau menyentuh Al-Quran kan tidak boleh. Perbedaannya. Mau sama-sama firman Allah, ya betul sama-sama firman Allah. Tapi ya itu tadi, kalau lewat malaikat Jibril, wahyu tersebut nanti akan menjadi Al-Quran. Kalau tidak, maka kalau tidak melalui malaikat Jibril, maka berarti itu adalah hadis qudsi. Ya. Ghairu mahlukati qadimatun min haitsu dalalatuha alal ma'nal qadimi. Bighairi tanakudin. Bighairi tanakudin itu maksudnya antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak bertentangan. Tidak bertentangan yang saling menafikan. Tidak bertentangan yang saling membatalkan. Kalau saling melengkapi, ada ayat satunya nggak begitu lengkap, dilengkapi dengan ayat yang lain, itu ada. Apakah itu bertentangan? Ini kok umum, ini kok khusus? Kan tidak bertentangan, cuman saling melengkapi. Maka yang umum nanti dikhususkan oleh ayat yang khusus yang tidak bertentangan. Di sini dikatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi itu tidak terdapat tanakut, saling bertentangan yang saling menafikan. Ikhtilafin fi ma'nal kalam wa tanakutu bi ayyakuna ba'dul kalami fi mahallin yaqtadi ibtala ba'din fi mahallin akhar. Kalau cuma saling melengkapi banyak terjadi di dalam Al-Quran. Tapi itu tidak disebut bertentangan. Qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ai afala yatafakkaruna fil Qur'an walau kana min kalamil bashar lawajadu fihi tanakudan. Seandainya Al-Qur'an ini bukan dari Allah, maka pasti dalam Al-Qur'an yang begitu tebal itu, maka pasti ada ayat yang satu dengan ayat yang lain bertentangan. Tapi karena itu dari Allah, maka dijamin tidak akan ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu sudah dijamin dalam Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Walau kana min kalamil bashar lawajadu fihi tanaqudan fi ma'anihi wa tabayyunan fi nazmihi wa ayakuna ba'du akhbarihi ghaira mutabiqin lil waqi'. Seandainya itu Al-Quran itu bukan dari Allah, maka berita-berita yang terkandung dalam Al-Quran itu kadang tidak akan sesuai kenyataan. Tapi ternyata Al-Quran itu semua kabar yang dibawa oleh Al-Quran itu semua sesuai dengan kenyataan. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka pasti akan ditemukan beberapa kabar yang dibawa oleh Al-Quran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wa ba'du nadmihi fasihan wa ba'duhu rokikan. Seandainya Al-Quran bukan dari Allah, maka akan ditemukan sebagian itu kalamnya fasih, sebagian yang lain tidak fasih. Walau kana min indi ghairillahi lalazim ayyakuna fihi ikhtilafun katsirun fadlan anil qalil lakinnahu min indillah falaysa fihi ikhtilafun la katsirun wala qalilun.
Tidak ada ikhtilaf sama sekali, sedikit ataupun banyak dalam Al-Quran. Waman syakka fiha ay fil kutubil munazzala ala rasul bi allam yu'min bi syai'in minha min ayatin aw kalimatin faqad kafara. Oh, ini masalah ekstrim juga ini ya. Kalau masalah Quran itu memang sangat hati-hati. Siapa yang ragu, barang siapa yang ragu terhadap kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah terhadap para rasul, misalnya tidak beriman pada apa yang terkandung dalam Al-Quran, min ayatin aw kalimatin, satu huruf, satu ayat atau satu kalimat tidak beriman, meyakini bahwa ada beberapa kalimat dalam Al-Quran, meyakini itu bukan Al-Quran, bukan dari Allah, tapi susupan dari orang itu kafir, karena berarti meragukan sumber utama dalam Islam. Sumber utama dalam Islam diragukan. Kalau ragu terhadap sumber utama dalam Islam, maka akan merontokkan semua sumber-sumber yang lain. Sumber utamanya saja diragukan. Ini kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam menjaga keautentikan Al-Quran itu sangat ketat. Kalau dalam Sulamut Taufik itu meragukan satu huruf saja. Di sini kan satu ayat atau satu kalimat. Meragukan satu huruf yang sudah diyakini dan disepakati oleh para ulama bahwa itu Al-Quran, meragukan satu huruf saja, itu bisa kafir. Hanya satu huruf tok. Meragukan satu huruf Al-Quran, padahal satu huruf itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah sebagian dari Al-Quran, maka orang itu kafir. Lain halnya kalau meragukan huruf yang diperdebatkan antara ulama. Jadi dalam Al-Quran itu ada huruf yang memang sudah disepakati bahwa itu min jumlatil Quran. Ada yang memang para ulama itu beda pendapat tentang huruf itu min jumlatil Quran atau tidak. Seperti huruf alif dalam Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Setelah mim ada alifnya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada alifnya. Malik Yaumiddin. Pendek. Ada orang mengatakan alifnya Malik Yaumiddin, alifnya itu bukan sebagian dari Al-Quran misalnya. Kan tidak kafir. Kenapa? Karena memang ada ulama yang mengatakan bahwa alifnya Malik Yaumiddin itu ada yang mengatakan tidak ada. Ada yang mengatakan panjang, ada yang mengatakan pendek. Tapi kalau alifnya Malikin Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas itu memang disepakati tidak ada. Kadang orang baca panjang ini karena terpengaruh dengan Malik yang terdapat dalam Al-Fatihah. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Itu tidak ada alifnya. Malikin Nas. Tapi kalau Malik Yaumiddin ada yang mengatakan Malik Yaumiddin, ada yang mengatakan Malik Yaumiddin. Ya banyak huruf-huruf yang lain. Dalam masalah bacaan, dalam masalah bacaan Al-Quran, ulama yang diikuti oleh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan ada 7. Ada yang sampai mengatakan ada 10. 7 imam. Kalau dalam fikih kan ada 4. Dalam fikih itu yang diikuti menurut paham Ahlus Sunnah itu kan ada 4. Tinggal pilih di antara yang 4 dalam masalah fikih. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, sama Imam Hambali. Kalau dalam masalah bacaan Al-Quran itu qurra sab'ah atau qiraat sab'ah, ada 7 imam bacaan. Banyak dalam Al-Quran itu yang macam-macam. Jadi kalau kita itu fokus pada satu bacaan imam, kadang ketika mendengar bacaan versi imam yang lain kadang aneh dalam kita. Wadduhi wal laili idza saje. Ini kok dibuat mainan? Bukan mainan, tapi memang ada ulama yang mengatakan bahwa bacaannya seperti itu. Kan sempat ada video yang viral itu apa orang Afrika. Ini kok Al-Quran dibuat mainan kan? Bukan mainan. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Itu ada. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Yang kita
biasa baca karena mengikuti satu imam kan, walam yakul lahu kufuwan. Lah aduh keliru keliru. Ya keliru menurut versi kamu keliru. Tapi kan ada yang ya itu yang. Tapi ya tidak usah aneh-aneh. Maksudnya tidak usah aneh-aneh, kita itu tidak usah memancing kontroversi. Kalau di situ itu adalah Imam Hafiz yang diikuti bacaan Imam Hafiz, ya tidak usah. Tidak usah pamer bacaan imam yang lain ya kan, jadi rame akhirnya. Boleh ini ya, ini cuma pamer keilmuan. Hmm. Ya tidak usah dipakai, diikuti aja wong, ya biar tidak timbul kontroversi. Itu banyak ya, banyak bacaan-bacaan yang seperti itu. Qiraat sabak, 7 bacaan yang beda antara beberapa satu bacaan dengan bacaan yang lain. Terus ya banyak lah ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran itu ya tentunya banyak ya, yang perlu juga kita pelajari sebetulnya. Kalau di pesantren memang tidak begitu fokus pada ilmu bacaan. Di pesantren itu lebih banyak yang fokus pada ilmu tafsirnya. Bacaannya itu ya yang penting matobi'inya panjang gitu. Sudah cukup itu. Karena yang merubah makna itu kalau sampai matobi'i pendek itu. Kalau majais mufasil pendek udah masalah gitu. Katanya. Jadi tidak begitu diperhatikan. Yang penting jangan sampai merubah makna. Kalau di pesantren itu ya sudah cukup. Jarang pesantren itu yang saya tahu yang fokus dalam ilmu bacaan. Rata-rata fokus dalam ilmu tafsirnya. Kalau ustadz-ustadz dari mereka, dari yang sebelah ini, banyak yang lebih fokus bacaan. Banyak fokus bacaannya enak-enak, dengernya itu enak, merdu kadang. Fasih sekali. Tapi kadang tafsirnya tidak tahu. Makanya saya ketika mendengarkan para ustadz-ustadz sebelah itu ya, ketika bacaannya fasih sekali. Ingat dulu pembunuh Sayyidina Ali itu kan hafal Quran. Hafal Quran. Jadi apa mirip-mirip mereka gitu. Bacaan hafal Quran itu. Jadi qaimul lail, shaimun nahar. Wah, hafal Quran dan sebagainya. Lebih fokus di situ. Jadi yang padahal dalam masalah tagani, Al-Quran bit tagani ini kan sunnah. Kalau kita tahu bacaannya Habib Umar itu kan ya dalam segi taganinya tidak ada sama sekali kayaknya, itu biasa saja. Bamun juga kalau ngimami itu bacaannya biasa, kalah sama sama ustadz-ustadz yang biasanya lagunya itu bertalu-talu itu. Indah sekali dengarnya. Dan orang sekarang, orang awam itu lebih banyak yang tertipu dengan masalah bacaan seperti ini. Suaranya merdu, lagunya enak, terus dianggap alim alama biasanya. Bahmon itu kalau subuh, surat yang dibaca dalam salat subuh itu surat Al-Waqiah. Kalau santrinya ngantuk, udah kuat itu, kalau tidur sambil berdiri. Bacaannya biasa, biasa kayak orang biasa baca Al-Quran itu. Apa monoton ya istilahnya, ya, monoton. Tapi saya yakin beliau itu sama tafsirnya itu tahu betul sak detail-detailnya. Sekalipun bacaannya seperti itu. Dalam waktu doa juga. Doanya itu tanpa lagu, tanpa langgam. Biasa doa. Ya tidak pura-pura menangis juga. Hmm. Ada orang kadang sebagian kalau berdoa kan lebih diutamakan ke apa yang ke lagunya, gimana caranya biar mereka terbawa semua katanya. Jadi kayak menangis, sekalipun tidak nangis dipaksa-paksa menangis, padahal yang diminta itu tidak ada kaitannya sama menangis.
Kalau kita mohon perlindungan dari neraka, dari siksa kubur, pantas nangis. Ini ndak ya Allah, bikinlah saya jadi orang kaya sambil menangis saya, ndak usah menangis. Karena memang ndak tahu artinya, dipaksa pura-pura menangis. Ya, saya yakin kayak orang-orang yang alim alamah, para kiai yang alim alamah itu, ketika berdoa sekalipun terkesan monoton, yakin itu lebih dekat ke istijabah, lebih dekat diijabah daripada doanya cuman orang-orang yang sekedar di lisan. Nah, orang sekarang lebih banyak yang mengutamakan tampilan zahir ini. Gimana caranya biar bacaannya bagus. Halal haramnya tidak dipelajari. Yang lebih inti tidak dipelajari. Bukan kok berarti jelek mempelajari itu, tapi ketika meninggalkan sesuatu yang lebih penting, itu tentunya kan kurang pilihan yang kurang cerdas namanya. Mas'alatun idza qila laka wa kam kitaban anzala ala anbiya'ihi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.